Hai hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Welcome back to my YouTube channel. Tapi bukan kayak gitu ya teman-teman. Kalau saya opening bukan kayak gitu ya, tapi seperti ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, ketemu lagi di YouTube-nya Teteh Channel. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezekinya dan dilancarkan segala jalan urusannya. Amin ya robbal alamin. Kira-kira seperti itu ya teman-teman. Sok dimanis-manisin dikit gitu ya. Padahal mah tetap aja segitu-gitunya ya. Maaf teman-teman kepotong karena ada yang beli ya. Dan juga abaikan ya teman-teman di belakang saya yang agak amburadul ya backgroundnya. Oke teman-teman, untuk sharing kali ini saya mau membahas tentang permodalan. Modal apa sih teteh? Ya modal warung dong, kan saya juga lagi di warung nih ya. Jadi saya mau membahas modal yang pas atau yang ideal buat buka warung usaha di zaman yang serba mahal, semuanya serba naik gitu ya. Tapi alhamdulillah ya teman-teman, untuk telur dan minyak sekarang udah mulai turun ya. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Kalau buat ibu-ibu mah itu teh senang banget gitu ya. Jadi berapa sih teh modal yang ideal untuk di zaman yang serba mahal ini? Mari kita simak videonya. Silahkan disimak ya. Ini hanya sekedar gambaran aja ya teman-teman, gambaran modal ideal. Jadi mohon maaf kalau tidak sesuai, karena pada dasarnya untuk modal warung mah berapapun bisa, asal kita ada niat dan kesungguhan. Tidak ada batasan gitu ya, modal sedikit atau pas-pasan insya Allah bisa, banyak apalagi ya. Nah yang pertama di sini ada beras. Untuk beras sendiri saya sediakan anggaran Rp1.500.000 ya untuk 3 karung ya. Kalau di sini itu per karungnya ada yang harga 450.000, ada yang 48, ada yang 52 gitu ya teman-teman. Disesuaikan aja kalau di tempat teman-teman itu lakunya beras seperti apa. Kalau di sini emang lakunya yang literan ya. Kan ada juga ya yang beras yang lakunya itu yang ukuran beras 5 kilo, itu yang karungan kecil gitu ya. Disesuaikan aja ya. Nah, terus yang kedua di sini ada gula. Untuk gula sendiri cukup sediakan 1 karung aja ya. Kalau menurut saya merek GMP itu bagus ya teman-teman, kualitasnya bagus, nggak mudah basah. Di sini 1 karungnya itu sekarang 650.000. Teman-teman bisa timbang ya, untuk ukuran 1 kilo, setengah kilo sama seperempat itu udah cukup banyak ya. Nah, terus selanjutnya yang ketiga di sini ada aneka macam tepung. Tepung-tepungan itu kan banyak ya teman-teman. Ada tepung terigu curah, tepung terigu kemasan, tepung ketan, tepung beras rose bran gitu ya, tepung tapioka, tepung sagu gitu ya. Sama ya. Jadi di sini saya anggarkan 1 juta rupiah ya, karena untuk terigu curah sendiri sekarang di sini harganya udah 225 ribuan. Untuk tepung rose bran yang setengah kilo itu perdusnya di sini sekarang udah 110 ribuan. Jadi kalau misalnya anggaran 1 juta itu tidak cukup untuk beli dus-dusan, mungkin teman-teman bisa atur ya, yang untuk tepung ketannya mungkin bisa pis-pisan aja gitu ya. Itu udah cukup banyak ya. Jadi yang saya list di sini itu baru barang wajibnya aja ya teman-teman buat warung sembako. Kalau untuk barang pelengkap dan properti alat-alat warung mah itu beda lagi ya. Selanjutnya di sini anggaran untuk minyak goreng ya. Untuk minyak goreng sendiri di sini yang paling murah itu merek minyak kita ya. Perdusnya itu 150.000 yang ukuran 1 liter sama 2 liter. Kalau merek yang bagus gitu yang seperti Tropical, Fortune, Sanya itu masih lumayan mahal ya. Bisa disesuaikan aja yang lakunya merek apa gitu ya teman-teman. Untuk minyak tambahan mungkin minyak bantal, minyak curah, anggaran 1 juta menurut saya itu udah cukup ya. Lanjut yang kelima, kita sediakan telur. Telur kalau menurut saya 1 sak atau 1 peti atau 1 papan itu udah cukup ya. Di sini sekarang harga telur 1 petinya itu 330.000 yang ukuran 14,5 kilo ya. Lanjut yang keenam ada aneka macam mie instan. Mie instan ini banyak macam rasa dan berbagai merek ya teman-teman. Jadi saya anggarkan Rp1.500.000. Tapi kalau menurut teman-teman Rp1.500.000 untuk mie aja kebanyakan ya, tinggal dikurangin aja ya. Dan tinggal beli atau sediakan yang best seller aja, yang laku-laku aja. Selanjutnya yang ketujuh di sini ada peralatan mandi atau pembersih untuk merawat tubuh ya. Di sini ada berbagai macam merek sabun. Mungkin teman-teman bisa sediain selusin aja ya dari 1 merek. Terus juga ada sabun cair. Jadi saya anggarkan di sini untuk pasta gigi, sikat gigi, sabun mandi batang, sabun mandi cair. Saya anggarkan Rp1.200.000 ya.
Di sini juga ada pasta gigi berbagai macam merek juga. Mungkin teman-teman bisa beli satu pak aja itu udah cukup banyak ya, udah cukup pokoknya ya. Dan untuk sampo teman-teman mungkin bisa beli rencengan aja, nggak usah dusan gitu. Di sini untuk sampo aja 4 renceng itu udah cukup banyak ya, ini belibet aja nih ngomong ya. Udah cukup banyak, tinggal didaraikan, pokoknya ditata aja ya sedemikian rupa gitu ya. Itu udah banyak karena sampo ini banyak juga mereknya ya. Dan lanjut yang ke-9, di sini ada sabun pencuci baju ya, ada deterjen, sabun cair, pokoknya ada berbagai macam-macam merek ya. Biasanya saya sediain yang laku-lakunya aja itu satu dus, tapi kalau yang misalnya kurang laku atau slow moving gitu ya, saya sediainnya rencengan aja ya teman-teman. Dan lanjut ke 11 ya, ke-10 ya. Di sini ada sabun pencuci piring. Sabun pencuci piring juga banyak ininya ya, banyak mereknya, ada Mama Lime, ada Sunlight, cuman 2 ketang ya. Kalau saya sediainya emang cuman 2 merek ini aja ya, cuman harganya aja yang beda-beda, ada yang 2000, ada yang 5000, ada yang 1000 gitu ya teman-teman. Terus juga ada yang besar ya. Tapi yang laku mah kalau di tempat saya mah yang kecil-kecil seperti ini aja ya. Dan saya anggarkan untuk sabun pencuci piring 500 ribuan kayaknya udah cukup ya. Sabun colek juga ya, sama sabun colek gitu ya. Lanjut yang 11, di sini ada rokok-rokok ya teman-teman. Nah ini mungkin yang paling besar modalnya ya. Di sini saya sediakan atau saya anggarkan untuk rokok ini 2.300.000-an, cukup lumayan besar juga ya. Sediakan rokok-rokok yang paling laku itu mungkin satu slop dan untuk tambahan mungkin bisa 3 bungkus aja ya. Disesuaikan aja dengan tempat warung atau tempat usaha teman-teman ya. Lanjut yang ke-12, di sini ada aneka macam minuman. Minuman ini juga berbagai macam merek ya teman-teman. Ada minuman cup, minuman gelas, minuman kaleng, minuman botol, juga susu-susu ya seperti susu kotak gitu ya, susu ultra, susu Indomil, banyak juga macamnya. Dan di sini saya anggarkan 1.800.000-an ya teman-teman. Dan just info aja buat teman-teman semua, untuk masalah list harga di sini mungkin tidak akan sama persis ya sama di tempatnya teman-teman. Karena jangankan beda kota beda wilayah ya, di sini aja agen itu satu wilayah aja beda-beda gitu harganya ya. Lanjut yang ke-13, di sini ada aneka jajanan ya, ada cemil-cemilan, apa namanya itu, kue-kue kering kayak gitu-gitu ya. Di sini saya anggarkan 1.500.000 rupiah. Teteh kok besar sekali ya, untuk jajanan aja masa sampai 1.500.000. Karena pengalaman saya teman-teman, warung saya juga kan enggak seberapa besar ya, kecil gitu ya, warung kecil-kecilan. Tapi misalnya kalau pas ciki-ciki lagi habis gitu ya, ciki yang 2000-an itu belanja ciki aja sampai 500.000 gitu. Jadi saya anggarkan di sini 1.500.000-an untuk semua jajanan ya. Dan kue-kue kering juga. Lanjut yang ke-14, di sini ada aneka macam kopi-kopian ya. Untuk kopi-kopian ini saya anggarkan 1.300.000 rupiah. Untuk yang laku-laku teman-teman mungkin bisa beli satu dus, tapi kalau untuk seperti Energen, Denko, terus Milo, banyak macamnya ya teman-teman, itu bisa, pokoknya itu untuk tambahan ya. Mungkin teman-teman bisa beli rencengan aja dulu, itu udah cukup banyak ya, tinggal ditata aja sedemikian rupa gitu biar kelihatannya itu reg-reg penuh gitu ya. Untuk teh celup kayak gitu juga mungkin teman-teman bisa beli rencengan aja dulu ya. Lanjut yang ke-15, di sini ada bumbu dapur. Bumbu dapur seperti aneka bumbu racik, tepung racik, roiko, masako, garam, kecap, saus. Saya anggarkan 500.000 rupiah ya. Gak usah beli dusan, beli rencengan aja dulu, itu juga udah cukup banyak ya. Lanjut yang ke-16, di sini ada popok bayi ya sama pembalut. Untuk popok sendiri teman-teman mungkin gak usah beli dusan aja dulu ya. Pokoknya sediakan aja berbagai macam ukuran. Untuk satu ukuran bisa beli 3 renceng. Untuk pembalut juga sama, boleh yang epakan, terus yang rencengan juga. Jadi saya anggarkan 400.000. Kalau kata saya itu udah cukup banyak ya. Lanjut yang ke-17, di sini ada berbagai macam obat-obatan ya teman-teman. Obat-obatan ini banyak sekali mereknya dan macamnya ya. Untuk mungkin kayak seperti obat Bodrek, Paramek, Oskadon, Mixagrip kayak gitu-gitu, teman-teman jangan beli dusan dulu, bisa beli 10 strip aja dulu gitu ya. Dan di sini saya anggarkan 1.500.000 rupiah. Kenapa gede banget? Karena ya itu dia ya teman-teman, banyak sekali macamnya. Dan mungkin yang mahal-mahalnya kayak seperti Press Care,
balsam, kayu putih itu kalau di warung sembako lumayan laku ya, jadi teman-teman mungkin harus sediakannya. Lanjut, ini yang terakhir ya teman-teman, galon sama gas ya. Ini barang wajib ada juga di warung sembako ya. Teman-teman bisa lihat di listnya ya, kira-kira harganya segitu ya di tempat saya sekarang. Jadi saya anggarkan 2.780.000-an untuk gas galonnya sama galon le mineral. Oke, gimana teman-teman? Udah cukup idealkah? Atau mungkin lebih dari cukup? Sekali lagi itu hanya gambaran aja ya. Karena menurut saya untuk modal warung sembako mah nggak ada batasannya, berapapun bisa asal kita punya niat, punya kesungguhan ya untuk menjalankannya. Dan mungkin pandai-pandainya kita mengatur budget yang kita punya ya. Kayaknya cukup sekian dulu video dari saya. Mudah-mudahan ada sedikit manfaat yang bisa diambil. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.